Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi tangkap komplotan begal bersenjata yang kerap beraksi di kota Palembang. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bersama Pengadilan Agama Kayu Agung gelar nikah masal gratis guna melengkapi administrasi kependudukan. Perkumpulan Advokat Muda Sriwijaya gugat PKPU nomor 23 tahun 2023 yang dinilai telah melanggar undang-undang. Sebanyak 100 pasangan warga Ogan Ilir mengikuti nikah masal gratis di Gedung Caram Seguguk Ogan Ilir. Digelarnya isbat nikah guna memfasilitasi warga yang belum memiliki akte nikah agar melengkapi administrasi kependudukan. Nikah masal gratis digelar di Gedung Serbaguna Caram Seguguk Indralaya Ogan Ilir. Sebanyak 100 pasangan mengikuti sidang isbat nikah, terdiri dari pasangan muda dan pasangan berusia lanjut. Pada nikah masal gratis ini tercatat pasangan tertua berusia 74 tahun, sedangkan termuda 23 tahun. Sidang isbat nikah masal ini merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan Pengadilan Agama Kayu Agung. Kegiatan ini guna membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan administrasi kependudukan, sebab tanpa surat nikah kerap terkendala pembuatan akte kelahiran anak dan menunaikan ibadah haji. Selain program pemerintah, tentunya sekaligus mensosialisasikan bahwa pentingnya menikah secara aturan hukum. Jadi agar dampak-dampaknya apabila tidak menikah secara hukum, termasuk administrasi, birokrasi akan terhambat apabila tidak menikah secara hukum. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menggalakkan untuk nikah masal ada 100 pasang. Para peserta isbat nikah merasa senang dan juga bahagia karena sejak menikah belum mendapatkan legalitas secara hukum dari negara. Pengurusan administrasi soal pernikahan kan kita minder gitu. Oh iya. Setelah kita melakukan isbat nikah ini, nikah masal, apa yang kita rasakan? Ya sangat itulah bangga dan bahagia. Kegiatan nikah masal gratis ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Diharapkan dengan digelarnya sidang isbat nikah ini tidak ada lagi warga Ogan Ilir tidak memiliki surat nikah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu membatasi 20 akun media sosial peserta pemilu tahun 2024 dalam berkampanye. Akun media sosial harus sudah terdaftar ke KPUD. Peserta pemilu dihimbau tetap mentaati aturan kampanye khususnya di media sosial. Hadirnya media sosial membuat informasi politik semakin masif dan juga terdistribusi dengan cepat interaktif. Pada era digital saat ini, kampanye pemilihan umum seperti Pilpres dan Pileg tidak hanya di media konvensional, namun juga di media sosial. Terkait kampanye di dunia maya, Komisi Pemilihan Umum memberi aturan akun media sosial resmi saja yang bisa digunakan dalam berkampanye. Akun tersebut merupakan akun yang telah terdaftar ke KPUD Ogan Komering Ulu sebelum memasuki masa kampanye lalu. KPU membatasi 20 akun saja pada setiap peserta pemilu 2024. Kita juga memastikan partai politik yang menyampaikan akun-akun medsosnya yang resmi, yang minimal 20 itu benar-benar akun yang dipergunakan secara resmi dan tidak membuat akun-akun baru yang digunakan untuk kepentingan kampanye di luar akun yang sudah didaftarkan. Selama berkampanye di media sosial, para peserta pemilu 2024 diimbau selalu menaati aturan kampanye dan tidak melanggar aturan seperti menyampaikan berita hoaks, politik identitas, dan isu SARA. Masyarakat juga diimbau bisa memilah informasi politik bersifat positif serta negatif. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu.
Badan Pengawas Pemilu Ogan Komering Ulu Timur menggelar bimbingan teknis pengawasan pemungutan dan perhitungan suara fasilitas pelatihan saksi partai politik saat pemilu 2024. Kegiatan ini guna mensinkronisasikan pemahaman selama tahapan pemilu dari masa kampanye hingga penghitungan suara. Panitia Pengawas Pemilu bersama partai politik peserta pemilu 2024 se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengikuti bimbingan teknis yang digelar Badan Pengawas Pemilu OKO Timur pada Rabu pagi. Bimbingan teknis membahas pengawasan pemungutan dan perhitungan suara fasilitas pelatihan saksi parpol saat pemilu 2024 mendatang. Kegiatan ini bertujuan mensinkronisasikan pemahaman bersama selama masa tahapan pemilu mulai dari masa kampanye hingga perhitungan suara. Selain itu, para peserta dapat memahami tata cara pengawasan dalam pemungutan suara dan perhitungan suara pemilu 2024 mendatang. Pengawas berpanjangan tangan daripada Bawaslu, ujung tombak daripada Bawaslu Kabupaten Ogan Timur. Ini harus ada sinkronisasi dengan peserta pemilu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemahaman terkait juga pada waktu masa kampanye yang terjadi di saat ini yang sudah dimulai pada tanggal 28 November kemarin, sehingga dalam proses ini nanti Bawaslu Kabupaten Ogan Timur berkomitmen dan berintegritas untuk mengawasi dan berkoordinasi dengan peserta supaya terjadinya pesta demokrasi yang aman damai pada tahun 2024. Bawaslu Ogan Komering Ulu Timur juga imbau seluruh partai politik tetap mengikuti aturan dalam masa kampanye. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Perkumpulan Advokat Muda Sriwijaya melakukan uji materi terkait PKPU nomor 23 tahun 2023 tentang syarat usia Capres dan Cawapres 2024. Mereka menilai PKPU nomor 23 tahun 2023 telah melanggar undang-undang yang berlaku. Teman-teman yang kami hormati, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2023 yang menjadi syarat pencalonan Capres dan Cawapres terus menuai polemik. Peraturan ini bagi sebagian kalangan dinilai cacat formil, sebab PKPU bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Perkumpulan Advokat Muda Sriwijaya melakukan uji materi terkait PKPU nomor 23 tahun 2023. Bahkan gugatan ini telah didaftarkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut Ketua Perkumpulan Advokat Muda Sriwijaya, terbitnya PKPU 23 tahun 2023 dianggap aneh karena dasar terbitnya PKPU harus mengacu pada undang-undang dan bukan putusan MK. Jadi kami dari sarjana-sarjana hukum, baik ini Pak Saleh ini tim-tim kita dari ada dokter hukum, yang siapapun yang kita ajak diskusi yang ahli hukum, itu sungguh aneh pertunjukan yang ditontonkan ini. Kan merubah, kenapa PKPU itu harusnya base dasarnya itu adalah undang-undang, bukan putusan MK. Boleh putusan MK, tapi putusan MK itu diundangkan dulu, barulah menjadi peraturan diadopsi menjadi PKPU 23. Ini kan langsung. Aksi yang digelar merupakan gerakan moral aktivis hukum di Sumatera Selatan. Mereka juga optimis gugatan uji materi akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Bagi Anda, warga Ogan Komering Ulu yang akan melakukan pemindahan tempat pencoblosan pada pemilu 2024 mendatang, diimbau segera mengurus dokumen pindah memilih. Pendaftaran pemilih tambahan akan berakhir pada 7 hari sebelum tanggal pencoblosan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mengimbau warga Ogan Komering Ulu yang akan pindah lokasi pencoblosan untuk segera mengurus dokumen pindah memilih. Sebab proses pengurusan pindah memilih dibatasi hingga 30 hari sebelum pemungutan suara. Proses perpindahan domisili pencoblosan pun dapat dilakukan di tingkat Panitia Pemungutan Suara PPS, Panitia Pemungutan Suara Kecamatan PPK, atau di Komisi Pemilihan Umum KPU setempat. Batas akhir pendaftaran pemilihan tambahan atau DPTB 7 hari sebelum pencoblosan.
Langkah ini dilakukan untuk menghindari hilangnya hak pilih warga pada pemilu serentak 2024 mendatang. Terus bergulir, ya, pergeseran-pergeseran pemilih yang mungkin antar kecamatan atau dari provinsi lain itu dengan keadaan-keadaan tertentu. Jadi kalau untuk keadaan-keadaan yang seperti dalam keadaan sakit atau menunggu di rumah sakit atau perjalanan dinas yang tidak bisa ditunda, itu H-7 masih bisa dilayani. Nah, selain dari itu untuk perencanaan pindah memilih karena keadaan yang biasa-biasa saja itu bisa diurus 30 hari sebelum hari pemungutan. Warga diharapkan segera mengurus dokumen pindah memilih sehingga Komisi Pemilihan Umum dapat menyediakan surat suara yang cukup di TPS. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agi Kurnia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.